Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiana Dania, NIM 721141956 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 11, yaitu Sistem Pendukung Pengambil Keputusan. Nah, yang pertama yaitu pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau yang dapat memberikan manfaat. Sedangkan keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah. Menurut Herbert A. Simon, proses pemecahan masalah dengan menggambarkan 4 tahapan, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan yang terakhir yaitu aktivitas pengkajian. Nah, dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ini, orang yang memecahkan masalah harus memiliki informasi yang banyak. Kemudian, kerangka pikiran pemecahan masalah. Nah, dalam bab 2 telah disampaikan ditampilkan dua kerangka berpikir yang berguna untuk pemecahan masalah, yaitu yang pertama model sistem umum perusahaan, dan yang kedua model 8 elemen lingkungan. Kemudian pendekatan sistem. Nah, pendekatan pemecahan masalah yang paling detail digambarkan dalam bab 7 yaitu sederetan langkah yang direkomendasikan ke dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Pentingnya cara panjang sistem ini akan yang pertama mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan, kemudian menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, kemudian menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungan, dan yang terakhir, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui suatu perputaran yang tertutup. Membangun konsep. Nah, memilih solusi terbaik ini kita perlu mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada penilaian, dan yang ketiga ada penawaran. Kemudian permasalahan versus gejala. Nah, gejala adalah kondisi yang dapat dihasilkan dari masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan menjadi sebuah masalah. Kemudian struktur permasalahan, yaitu ada masalah terstruktur terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian masalah semi terstruktur, masalah yang terdiri atas beberapa elemen yang dipahami oleh si pemecah masalah dan yang beberapa tidak dapat memahami. Kemudian, masalah tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Nah, untuk jenis keputusan ini ada 2. Keputusan terprogram bersifat retentif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap the move atau baru setiap kali terjadi. Kemudian keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh dengan konsekuensi. Sistem pendukung pengambil keputusan. Nah, ini tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kata membantu. Nah, model DSS ini awalnya menghasilkan laporan khusus yang berkala serta output dari model matematika. Nah, setelah DSS ditetapkan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Nah, model matematika untuk jenisnya ada 4 jenis dasar model, yaitu ada fisik, naratif, grafis, dan matematis. Nah, model fisik ini atau physical model, model naratif atau naratif model, model grafis atau grafis model, dan model matematis atau mathematical model.
Nah, penggunaan model ini memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif, yaitu memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Nah, kelas model matematis ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan tingkat untuk mencapai optimasi. Kemudian simulasi. Nah, tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, skenario ini digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi situasi, sedangkan variabel keputusan yaitu nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada sebuah entitas. Pemodelan matematika ini ada teknik simulasi. Manajer biasanya melakukan model optimalisasi ini hanya sekali, namun penting juga untuk menjalankan model suboptimasi berulang kali guna mencari kombinasi variabel keputusan yang memberikan hasil yang memuaskan. Nah, format output simulasi ini melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang baik. Dengan tata letak seperti ini akan jelas input yang mana yang menghasilkan output. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari pemodelan ini. Kelebihannya antara lain proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar, kemudian kekurangannya kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Nah, terobosan teknologi yang memungkinkan para pemecah masalah untuk menyusun model matematika dan tidak sekedar hanya mengendalikan spesialis informasi atau ilmuwan manajemen adalah lembar kerja elektronik. Nah, sebelumnya ada lembar kerja elektronik atau spreadsheet model matematika diprogram dalam bahasa pemrograman teknis seperti Fortran atau APL yang berada di luar kompetensi para pemecah masalah yang tidak memiliki latar belakang komputer. Kecerdasan buatan adalah sebuah penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, yaitu sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Nah, bagaimana sih GDSS ini membantu pemecahan masalah? Nah, asumsi yang mendasar GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatkannya keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik dapat dicapai dengan menjaga agar diskusi kelompok tetap terfokus pada masalah yang dibicarakan, sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Ekstra waktu yang dimiliki dapat digunakan untuk mendiskusikan masalah secara lebih mendetail, sehingga didapatkan definisi masalah yang lebih baik. Kemudian letak lingkungan GDSS. Nah, GDSS ini membantu pemecahan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Nah, pada tiap lokasi, para anggota kelompok dapat bertemu dalam waktu yang bersamaan atau yang berbeda, yaitu pertukaran sinkron dan pertukaran asinkron. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.